Perkenalkan, kami dari Bengkel Print Jakarta. Kebetulan di Jakarta ini Bengkel Print lagi mengadakan event launching 12-12 deal. Nah, eventnya itu kita ada di 3 tempat, di Jakarta, di Surabaya, dan di Bali. Nah, perkenalkan, nama saya Ferry, karyawan Bengkel Print dari divisi trainer ya. Nah, ini untuk mesinnya. Mesinnya ini untuk Richard yang terbaru, yang launchingnya ini. Richard yang all new LED ini, yang 12-12 nih. Nah, untuk ukurannya ini dia ukurannya A4, area cetaknya A4. Nah, dengan softwarenya itu kita pakai softwarenya PrintGeyser. Nah, beda lagi sama yang satu lagi. Kalau yang satu lagi ini yang Richard New Alpha. Nah, ini yang beda ukurannya dari ukurannya A3. Area cetaknya ini lebar 33. Untuk kecepatan lebih cepat dari yang sebelumnya. Untuk kecepatan A3 dengan settingan software, dia akan ada ukurannya 288x140. Untuk A3 itu bisa sekitar 10 menit sampai 12 menitan. Nah, kalau untuk settingan yang terendah bisa 6 menit sampai 8 menit. Cuma untuk hasilnya masih kurang detail kalau yang paling cepat gitu. Kalau yang ini kecepatannya bisa sekitar 2 menit sampai 4 menit untuk ukuran A4 gitu. Untuk hasilnya udah bisa ada nih di sini di samping kita. Nah, ini dari produk-produk Bengkel Print. Ini ada yang jenis cutting sticker, ada yang jenis DTF, ada lagi yang DTG. Nah, kalau untuk cutting sticker, ini motonya itu dari printer, dari mesin cutting Jingga. Produknya di samping sebelah, bukan? Nah, cuma bedanya untuk cutting sticker, untuk warnanya itu cuma bisa per warna. Untuk kombinasi warna bisa mainnya 2 kali potong gitu. Nah, kalau untuk sistemnya DTF itu gambarnya bisa solid ya kan, dari full colornya gitu kan, dari ukurannya. Untuk hasil dia lumayan enak dia dipakai. Tapi beda lagi sama yang sistem DTG. Nah, kalau DTG ini hasil lebih lembut dia, lebih menyatu ke baju. Cuma kelemahannya kan nggak sesuai nggak semua bahan itu bisa di print DTG. Beda sama yang sistem DTF gitu. Ini ada produk baju-bajunya dari produk yang terbarunya Bengkel Print. Untuk mesin-mesinnya ini kita nyiapin ada mesin Richard all new light sama yang all new. Nah, ada lagi kenapa? Untuk fitur-fiturnya, nah ini ada tambahan untuk shakernya, untuk pengaduk tintanya. Jadi untuk pengaduk tintanya kita bisa shaker udah otomatis, bisa kita manualin. Nah, ini supaya biar tintanya itu dia nggak ngendap. Nah, jadi untuk biar lebih maksimal untuk penggunaan tintanya gitu kan. Nah, berarti ini ada yang heaternya, ada pemanasnya. Jadi ketika keluar ngeprint udah ada pemanasnya, dari tinta itu dia udah lebih cepat kering. Habis itu kita kasih powdernya gitu. Ini berarti bukan cuma vakum ya? Iya, ini ada vakum heaternya. Nah, dia ada vakum heaternya, ada settingannya. Jadi di sini dia agak panas gitu. Jadi lebih cepat. Langsung kita kasih bubuk, jadi biar nggak cepat itu dia. Untuk tombol-tombolnya ini masih tombol biasa. Untuk manualnya, nah ini tombol reset, ini tombol vakumnya, ini tombol on off-nya. Ada nih tombol WiFi, cuman itu tombol WiFi-nya kita onin dia, dimatiin gitu. Yang merah ini tombol reset ya. Tombol reset, tombol on off. Jadi sebelum kita nyalakan dulu ini dulu, baru tombol ke printernya gitu. Untuk tintanya, tinta kita pakai mereknya, pakai merek Faktor ya. Faktor ini sejenis tinta seperti ini. Nah, ini tinta Faktor yang Bengkel Print kita ngeluarin. Nah, kita harus wajib pakai tinta seperti ini. Kalau kita pakai mesinnya Bengkel Print, tintanya bukan tinta dari Faktor, garisnya hilang. Gitu. Jadi wajib pakai tinta Faktor. Garansi untuk servisnya, garansi servis ini dia 2 tahun servis.
Iya, 2 tahun servis, beda sama yang dulu gitu kan. Untuk garansi anti lemot itu kan dia buat untuk cara kerjanya, jadi nggak, seandainya dia lemot kita ada garansi sendiri, garansinya 5 tahun untuk garansi dinamonya. Servis ya. Iya. Kalau spare partnya itu masih ada garansi itu sekitar ya garansi Nanya nih Om. Boleh nanti tak pokoknya ini. untuk garansi spare partnya, garansinya sama 1 tahun sekali pergantian, terkecuali jalur tinta sama print headnya itu udah nggak ada garansi gitu. Jadi tinta tetap ya. Tinta tetap ya CMYK sama weight-nya 2 ya. Nah, pengisian tetap manual, untuk itu udah ada tambahan sekat jadi lebih mudah gitu, untuk tinta jadi nggak ngendap gitu kan. Proses maintenance sendiri hariannya. Proses maintenance sendiri nanti yang perlu kita jaga paling bagian pompa. Bagian pompa ini ada di bagian bawah sini, bawah cateringnya. Jadi itu harus kita bersihin secara rutin, paling enggak 3 hari sekali dia harus pompanya kita bersihkan supaya bekas tintanya itu dia nggak gumpal jadi karet. Nanti ya nanti kalau seandainya pompanya itu ada gumpalan seperti karet itu, nanti waktu head cleaning itu nggak vakum pompanya, jadi keluarnya itu nggak maksimal. Ada tinta yang perlu disedot. Untuk tinta yang perlu disedot itu nggak ada. Kalau tinta yang perlu disedot itu paling nanti dari pengeluaran itunya aja, pengeluaran nozzle checknya aja. Kalau nozzle checknya itu kurang maksimal, kita coba disedot dulu cartridge-nya. Habis disedot kita head cleaning, baru nozzle check lagi. Itu udah kelihatan, gitu kan. Harian cleaningnya nggak perlu harian. Dibilang head cleaning perlu harian, paling setiap kali kita nyalakan printer, gitu. Kita nyalakan mesinnya dulu, habis itu kita head cleaning baru nozzle check. Habis itu kita siap produksi. Kalau nozzle checknya udah bagus, gitu. Kalau misalnya tidak ada produksi, Tidak ada produksi, paling nggak ya kita nyalakan, kita head cleaning, kita nozzle check udah cukup. Untuk suhu ruangan harus dijaga juga. Itu ngaruh banget ya. suhunya berapa? Suhu ruangan itu dianjurkan di bawah 29. Nah, kalau di atas 29 itu risikonya nanti cepet larinya ke head gitu, nggak keluar gitu. Oke Mas, saya dari Mas siapa namanya? Bengkel. Oh ya, nama saya Ferry dari trainer Bengkel Pin. Ya, untuk saya Ferry dari Bengkel Pin Jakarta, dari divisi training. Untuk sekian untuk penjelasan dari printer-printer dari produk Bengkel Pin. Makasih semuanya.